Kalau ngomongin soal gangster di Asia, paling lu taunya sama kayak gua. Ya paling Yakuza sama Triad ya nggak sih? Cuman kan Asia luas ya bre. Jadi sebenarnya selain dua organisasi itu, ada banyak lagi kumpulan-kumpulan atau sekelompok kriminal di negara-negara Asia. Mungkin gak seterstruktur Yakuza atau Triads, tapi kelakuan mereka yang emang gak bisa dinalar itu bikin mereka jadi dapet cap atau panggilan dari masyarakat buat ngekategoriin orang-orang kayak mereka. Jadi tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kelompok-kelompok kriminal paling gila di Asia. Preman. Kita mulai dengan negara kesayangan kita sendiri ya nggak sih? Indonesia. Di Indonesia kita tahu kalau ada salah satu fenomena yang udah ada dari dulu, tapi masih aja eksis sampai sekarang, yaitu premanisme. Nah, preman ini itu kayak gangster jalanan gitu kan, tapi bedanya mereka nggak seformal mafia atau kayak Yakuza di Jepang. Kerjaannya juga nggak jauh-jauh dari pemalakan, intimidasi, sampai kekerasan. Ya mereka punya gaya tersendiri sih, nggak serapi mafia, tapi tetap aja bikin orang ciut. Kita mulai dari sejarahnya dikit ya. Kalau lu pada tahu, asal mula istilah preman itu dari bahasa Belanda, yaitu Vrijman, yang artinya orang bebas. Jadi awalnya tuh emang cuman sebutan buat orang-orang yang gak terikat sama aturan pemerintah kolonial waktu penjajahan dulu. Tapi lama-lama, arti kata ini tuh berubah jadi identik sama orang-orang yang bikin ulah di jalanan. Yang hobinya tuh bikin rusuh, intimidasi warga, sampai nyari duit lewat jalan kekerasan. Nah yang paling menarik nih di era Orde Baru, tapi diem-diem aja nih ya, para preman waktu itu malah kadang disewa bre sama pemerintah. Buat ngapain? Buat ngatur massa atau buat nakut-nakutin lawan politik. Ya kan lu tahu ya gaya politik waktu Orde Baru gimana lah ya. Jadi kalau lu bayangin tuh ada preman yang disewa negara buat jaga keamanan, ala-ala kayak begitulah. Tapi jangan salah, mereka juga sering muncul di pasar-pasar atau terminal pura-pura jadi pengaman. Padahal ya orang-orang yang diamanin itu ya kagak ngerasa aman sama mereka ya kan. Nah di era reformasi, pas Orde Baru runtuh, premanisme malah makin merajalela. Politik dan ekonomi yang gak stabil itu bikin mereka punya ruang buat ngelebarin sayap. Semacam ngerasa kalau ini tuh momen yang pas gitu buat mereka bersinar. Mulai dari minta jatah ke pedagang, sampai yang lebih brutal tuh kayak bentrokan antara kelompok. Itu udah jadi makanan sehari-hari dah buat pemandangan di jalanan. Ya emang gitu-gitu aja sih aktivitas mereka. Klasik banget gak sih? Kayak yang udah gue omongin tadi, mulai dari pemerasan pedagang kecil, narik duit dari supir angkot, sampai nawarin jasa keamanan ilegal. Yang lucu nih menurut gue ya, emang sering banget sih preman-preman ini tuh sengaja bikin kekacauan dulu, terus nawarin diri buat ngatasin kekacauan yang ya sebenarnya mereka yang nyiptain sendiri gitu kan. Kayak emang sengaja gitu bikin momen buat orang-orang nerima tawaran jasa keamanan mereka. Terus ada juga yang megang wilayah-wilayah strategis, kayak pasar, terminal, sampai tempat parkir. Mereka tuh kayak bos kecil yang ngatur-ngatur siapa yang boleh dagang di situ, siapa yang harus bayar uang keamanan, atau siapa yang bakal diajak ribut kalau nggak ngikutin aturan mereka. Nggak ketinggalan juga mereka tuh sering terlibat dalam jualan barang haram, kayak narkoba dan miras ilegal. Seperti yang kalian tahu ya, kalau udah ngomongin kekerasan, preman-preman ini tuh nggak kenal ampun gitu kan. Sering banget terjadi bentrokan brutal antar kelompok. Biasanya tuh buat ngerebut wilayah-wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Nggak jarang juga tuh korban jiwa jatuh kan, dan properti pun banyak yang rusak gitu, properti publik. Mereka juga nggak takut buat nyerang aktivis atau wartawan yang coba-coba ngeberitain aktivitas mereka. Udah gitu, sering banget tuh mereka punya backup yang ternyata dari oknum aparat yang siap ngelindungin mereka dari jeratan hukum. Gimana? Indonesia banget gak sih? Nah coba lu mikir, menurut lu gimana tanggapan pemerintah soal premanisme ini? Sebenarnya sih, polisi dan aparat hukum tuh udah banyak ngelakuin operasi penertiban, kayak operasi bersih preman. Tapi masalahnya, tiap abis diuber-uber, preman ini ya tetap aja gitu suka balik lagi kan, kayak tanaman liar yang dipotong terus akhirnya numbuh lagi. Dan beberapa dari mereka malah coba-coba beralih profesi, jadi pebisnis legal. Jadi kalau dari luar tuh kelihatannya bersih-bersih aja gitu kan, tapi ya sebenarnya tetap aja praktiknya tuh abu-abu. Misal bikin jasa keamanan atau koperasi angkot yang masih nyedot duit orang atau duit si supirnya itu.
Di era digital sekarang, premanisme tuh juga udah mulai berevolusi gitu. Banyak yang juga ikutan merambah ke dunia maya, kayak penipuan online, pemerasan cyber, jadi buzzer, bahkan judi online gitu. Udah canggih lah pokoknya orang-orang preman ini. Intinya walaupun udah ada upaya buat ngilangin mereka, premanisme ini masih jadi masalah di banyak tempat. Masyarakat sih makin berani gitu ya buat ngelaporin, tapi tetap aja di beberapa wilayah orang-orang tuh masih takut banget buat ngelawan. Preman ini mungkin gak sekeren mafia-mafia di film, tapi struktur mereka itu dan cara kerjanya lumayan cukup rapih, dan hierarkinya juga lumayan jelas. Mirip-mirip lah sama geng kriminal di luar negeri, walau kelihatannya dari luar ya berantakan gitu kan. Ya soalnya kan mereka kagak pakai jas-jas gitu ya kalau beraksi ya. Nah terakhir, premanisme ini tuh udah jadi bagian dari ekonomi informal di beberapa daerah. Jadi sebenarnya tuh susah banget buat bener-bener diberantas tanpa ngasih solusi alternatif buat yang selama ini bergantung ke kegiatan kayak begini. Jadi ya kita lihat aja lah ke depannya gimana perjuangan melawan premanisme ini di Indonesia. Yakuza. Nah, kalau yang gue tahu soal Yakuza, mungkin kalau diibaratin itu kayak semacam mafianya Jepang, tapi dengan bumbu-bumbu budaya lokal yang cukup unik gitu ya. Kalian pasti sering lihat lah di film-film gitu soal mafia-mafia Italia kan. Nah, Yakuza ini gak kalah serem. Bedanya paling kalau sama mafia nih, yaitu cuman ada di tato versi full body dan tradisi potong jari yang bakal bikin lo mikir 2 kali sebelum macem-macem sama mereka. Nah jadi sejarahnya, Yakuza ini tuh udah ada sejak zaman Edo, sekitar abad ke-17. Awalnya mereka ini tuh cuman 2 kelompok sosial aja, Bakuto si penjudi ilegal sama Tekiya pedagang ilegal keliling. Bukan yang kelas berat banget sih, tapi lama-lama mereka tuh berkembang jadi organisasi kriminal dengan struktur keluarga yang mirip samurai gitu. Soal nama, Yakuza itu diambil dari kombinasi angka, yaitu 8 atau Ya, 9 atau Ku, dan 3 atau Za, yang katanya itu angka sial di permainan kartu Jepang. Jadi kalau diartiin itu artinya orang yang gak guna gitu. Ironis ya arti nama kelompoknya. Terus apa aja sih kerjaan mereka? Well, mulai dari jual narkoba, perjudian ilegal, sampai jadi tukang ancem buat perusahaan-perusahaan besar. Ya model pemerasan kayak kasarnya tuh, kalau lu nggak bayar, kita bakal ngerusak reputasi lu. Mereka juga nggak jauh-jauh gitu dari prostitusi dan perdagangan manusia. Tapi yang paling menarik, Yakuza ini tuh nggak cuman kriminal jalanan. Mereka juga punya hubungan politik. Bayangin aja, di balik meja parlemen ternyata ada abang-abangan yang ngatur kebijakan. Dan abang-abangan itu, mereka biasanya Yakuza. Nah, kalau kita ngomongin budaya ekstrim, kayak yang sempat gue sebut tadi, Yakuza tuh punya gaya khasnya sendiri. Yang pertama itu, Yubitsume namanya, alias tradisi potong jari. Jadi kalau mereka berbuat salah, mereka harus motong jari mereka sendiri buat ya minta maaf ke bosnya gitu. Semacam biaya tebusan gitu, tapi versi brutal kan. Terus gak lupa juga soal tato full body mereka yang dikenal sebagai irezumi. Ini tuh bukan sekedar gaya-gayaan ya. Tato mereka tuh biasanya punya makna yang dalam, kayak naga, bunga sakura, atau samurai gitu. Intinya gak main-main dah kalau udah urusan loyalitas di organisasi ini. Selain itu, ada yang lebih gila lagi soal kegiatan mereka, yaitu perang antar geng. Kadang kelompok besar kayak Yamaguchi Gumi dan Sumo Yoshikai itu saling sikat-sikatan di jalanan Jepang. Udah kayak battle royale cuman di dunia nyata. Yang anehnya, di balik semua kekerasan itu, mereka juga kadang berperan sebagai pahlawan dadakan gitu. Dan ini beneran pahlawan gitu. Pas gempa besar Kobe 1995, Yakuza ternyata tuh malah lebih cepet kasih bantuan dibanding pemerintah. Kebayang gak tuh? Yang kriminal ternyata malah lebih sigap dari pemerintah. Sekarang gimana nih kondisi Yakuza di era modern? Nah kalau sekarang istilahnya tuh mereka lagi kena krisis eksistensi. Tekanan dari pemerintah tuh makin gila-gilaan sejak tahun 90-an. Jumlah anggota Yakuza juga jadinya kan turun drastis gitu otomatis. Ditambah ada larangan buat berhubungan dengan perusahaan legal yang bikin duit mereka tuh jadi seret banget. Jadinya banyak tuh dari mereka yang udah mulai alih profesi ke bisnis yang lebih legal, kayak real estate, hiburan, sampai jadi bodyguard. Tapi tetap aja di belakang layar mereka masih ngejalanin operasi ilegal. Cuman ya lebih rapi aja gitu sekarang. Organisasi Yakuza sebenarnya masih ada gitu ya, dengan struktur yang ketat juga. Cuman kelompok-kelompok besar kayak Yamaguchi Gumi itu udah mulai pecah karena masalah internal. Jepang juga kan makin modern gitu, dan reputasi mereka udah nggak semenakutkan dulu. Dulu sih mereka semacam pelindung jalanan gitu kan, dalam tanda kutip ya. Cuman sekarang lebih kayak gangguan aja gitu, gangguan yang bikin risih orang-orang doang. Pemerintah Jepang juga udah pasang banyak banget jebakan buat mereka lewat undang-undang anti Yakuza.
Anggota Yakuza jadinya tuh nggak bisa buka rekening bank, nggak bisa nyewa properti, atau terlibat di bisnis resmi. Ditambah masyarakat Jepang tuh sekarang lebih melek hukum dan mulai sadar kalau berhubungan sama mereka itu berbahaya dan gak ada manfaatnya. Pemerintah juga kan rajin banget gitu bikin kampanye sosial biar warga-warganya tuh pada ngejauhin Yakuza. Intinya Yakuza tuh mungkin udah gak seganas dulu, tapi mereka tuh masih ada dan masih punya pengaruh walaupun ya lebih tersembunyi gitu, lebih low key. Mereka sekarang juga jadi kayak bayangan kriminal aja yang cuman kelihatan di balik layar walaupun tetap eksis. Retwa. Nah kalau Retwa mungkin lu gak pernah dengar sama sekali. Gue juga awalnya gitu. Tapi setelah gue selidikin, kaget gue cok kalau ternyata tuh ada geng kriminal kayak gini di Thailand. Ternyata mereka ini emang salah satu geng paling terkenal gitu di Thailand, terutama di daerah selatannya. Gak cuma di Thailand doang, geng ini juga nyebarin pengaruhnya ke negara-negara tetangganya. Udah kayak franchise cok. Nah, asal-usul geng Retwa ini lumayan unik sih. Mereka tuh ternyata nongol ya di daerah perbatasan Thailand dengan Myanmar. Wilayah yang isinya tuh banyak etnis yang namanya etnis Wa. Ini tuh daerah yang kalau lu jalan-jalan ke sana, lu bakal ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Karena adanya banyak banget konflik dan itu pun konflik bersenjata. Selain itu juga ada keenggakstabilan politik dan chaos yang di mana-mana. Pas tahun 80-an dan 90-an, mereka tuh mulai naik daun, geng Retwa ini. Jadi lu bisa ngebayangin situasi kacau gitu tuh udah kayak jadi playground gitu buat mereka. Plus etnis Wa sendiri itu udah punya reputasi panjang sebagai produsen narkoba di Myanmar. Jadi emang cocok banget buat geng ini ngerambah dunia hitam kayak ngejual opium dan metafetamin. Nah, apa aja bisnis yang mereka kerjain? Banyak ya, dan semuanya tuh ilegal gitu kurang lebihnya. Mulai dari bisnis narkoboy, yang mana tuh mereka jadi pemain utamanya gitu kan di Asia Tenggara. Gak cuma di Thailand gitu, mereka juga kontrol jalur penyelundupannya tuh dari Myanmar. Udah kayak CEO narkobanya ASEAN dah pokoknya geng ini gitu. Terus mereka juga punya hobi banget buat main pemerasan dan intimidasi gitu. Kalau lu punya usaha di daerah kekuasaan mereka, ya siap-siap aja gitu disamperin terus minta uang keamanan. Nah terus gak ketinggalan juga, parahnya tuh mereka juga sampai main di bisnis perdagangan manusia atau trading manusia gitu ya. Mulai dari anak-anak sampai wanita buat dijadiin pekerja nganu atau hal-hal eksploitatif lainnya. Serem dah pokoknya. Yang paling gila sih, mereka tuh juga rajin banget berantem sama geng lain. Ya maklum lah, namanya juga geng gitu kan. Perebutan wilayah tuh kayak acara wajib, kayak event wajib gitu, event tahunan ya. Setiap kali mereka perang, gak cuman anggota geng yang jadi korban, warga sipil juga sering gitu jadi kena imbasnya. Dan itu bisa terjadi karena emang mereka tuh gak tanggung-tanggung buat bawa senjata api dan senjata tajam. Dan gak berhenti di situ, geng Retwa ini juga pakai taktik teror buat ngejaga kekuasaan mereka. Jadi kalau ada yang macem-macem ya siap-siap aja gitu kena ancaman game over atau malah dihilangin sekalian. Game overin orang di depan umum juga udah gak asing gitu buat mereka. Kalau ada pengkhianat langsung di game overin di tengah jalan biar semua orang tuh sengaja bisa lihat gitu. Udah kayak film gangster dah sumpah. Oh, dan kalau lu kira mereka takut sama polisi, salah bre, mereka tuh ternyata malah sering nyerang pos polisi atau pejabat yang berani-beraninya tuh nentang mereka. Terus gimana nasib mereka sekarang di dunia yang udah modern? Kan tadi tuh soal mereka di zaman dulu gitu, di zaman kejayaannya. Ya kalau di sekarang, berkat tekanan dari pemerintah Thailand, operasi mereka tuh sekarang agak sembunyi-sembunyi. Biar emang gak narik perhatian gitu. Gak ada lagi tuh pemenggalan di tengah jalan tuh udah gak ada lagi. Pemerintah Thailand makin gencar soalnya buat nindak mereka. Terutama soal perdagangan narkoboy. Mereka jadinya gak seganas dulu, tapi masih jalan. Kayak orang yang udah sering kena shadow ban gitu kan. Mereka sekarang tuh lebih hati-hati. Jalur penyelundupannya juga diatur ulang gitu. Makanya bisnis mereka tuh bisa terus jalan. Cuman makin sulit aja gitu ditemuin kan sama aparat jadinya. Tapi lucunya sama kayak Yakuza, udah banyak beberapa anggota geng mereka tuh mulai coba-coba buat masuk ke bisnis legal. Mereka mulai jualan properti, buka bisnis hiburan atau apalah. Tapi ya tetap aja di belakang layar tuh masih main ilegal. Jadi kelihatannya nih muka depan tuh kayak sah-sah aja gitu ya, sopan-sopan aja gitu. Tapi di belakang mah tetap kotor gitu. Terakhir kita juga nggak bisa ngelepasin fakta bahwa wilayah yang jadi markas mereka tuh punya masalah sosial dan ekonomi yang parah. Di sana tuh banyak banget yang hidup di garis bawah kemiskinan dan gak ada akses ke pendidikan yang layak. Apalagi layanan kesehatannya tuh juga minimalis gitu. Jadi ya wajar aja kalau masyarakat setempat tuh gampang banget dipengaruhin sama geng-geng kayak gini. Kalau lo hidup susah, kadang satu-satunya jalan keluar ya ikut geng gitu kan. Atau seenggaknya ya tutup mata dan nahan kemiskinan lo. Cuma kan itu sulit ya.
Siapa yang mau terus-terusan miskin, Cok? Intinya, geng Retwa ini udah bukan sekedar masalah kriminal biasa. Mereka tuh semacam cerminan masalah yang lebih gede lagi di Thailand. Kemiskinan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum. Jadi kalau ada yang bilang pemerintah Thailand tuh harus ngurus geng-geng ini biar hilang, jawabannya ya nggak sesimpel itu. Lu butuh perubahan total gitu. Mulai dari sistem ekonomi sampai pemberdayaan masyarakat. Kalau enggak ya siap-siap aja, karena mereka tuh bakal terus ada dan beradaptasi dengan cara apapun. Kakang Pay. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin soal Kakang Pay, yang kasarnya itu adalah mafianya Korea Selatan. Lu nggak salah denger, bre. Selain ada Jungkook, Korea juga punya gangster-gangster mafianya mereka sendiri. Jadi siapa mereka dan gimana sih mereka beroperasi? Nah, asal-usul Kakang Pay ini sebenarnya tuh udah ada sejak awal abad ke-20. Tapi mereka tuh mulai baru naik daunnya tuh pasca perang Korea, yaitu tahun 1950 sampai 1953. Nah, pas pasca perang itu, Korea Selatan kan kacau balau ya. Ekonominya jeblok banget dan banyak orang yang nganggur. Dan itu jadi lahan yang subur buat geng-geng kayak Kakang Pay ini bisa tumbuh cepet. Mereka tuh mikir, oke nih negara lagi chaos, yuk kita rekrut orang-orang yang frustasi. Dan bam, jadilah mereka mulai terorganisir. Kayak startup gitu kan, yang biasanya makin lama tuh makin sukses. Cuman bedanya kalau yang ini tuh versi ilegal. Masuk tahun 80 sampai 90-an, Kakang Pay ini bener-bener dapat upgrade. Struktur organisasi mereka tuh jadi kayak mafia di film-film. Punya bos besar, tangan kanan, kaki kanan, sampai level bawah gitu yang kerjaannya ngumpulin duit dari bisnis-bisnis yang mereka lindungin. Dan ngomong-ngomong soal duit, ini geng tuh nggak main-main. Mereka main di bisnis pemerasan, yang seringkali tuh targetnya tuh bar, restoran, atau klub-klub malam. Terus jualan narkoboy, walau nggak seagresif kartel Meksiko gitu ya pastinya. Habis itu juga judi ilegal, sampai trading manusia. Lo denger bener, bre, mereka tuh nggak cuma ngerekrut anak buah buat jadi tukang pukul, tapi juga terlibat dalam eksploitasi begituan. Kakang Pay ini tuh bener-bener definisi paket komplit kriminal dah pokoknya. Kalau lo pikir geng ini tuh cuma ngomong doang buat nakut-nakutin orang, lo salah besar. Karena ya nggak kalah gitu sama geng-geng sebelumnya. Mereka tuh juga seneng banget berantem sama kayak geng lain. Udah kayak street fight, tapi bedanya nih versi lebih sadis aja. Seremnya, pertarungan ini sering berlangsung tuh di tempat umum, kayak di tengah jalan, dengan senjata tajam kayak pisau, katana, apapun lah yang bisa bikin lu luka serius. Nggak jarang juga hasil akhirnya tuh bukan cuma cedera, tapi langsung game over di tempat gitu kan. Selain itu masih ada lagi, kalau ada anggota yang berkhianat atau melanggar aturan, udah pasti game over, nggak ada pengecualian gitu. Penggame overan pengkhianat ini tuh udah kayak jadi SOP-nya mereka buat nunjukin ke anggota lain kalau lu mau selamat jangan sampai berkhianat. Belum lagi taktik teror lainnya, mulai dari ancaman nge-game overin orang sampai nyulik orang buat nagih utang atau ngebuat lawannya tuh tunduk. Intinya Kakang Pay ini tahu banget cara bikin warga biar gemeteran dan tunduk sama mereka. Nah terus gimana keadaan mereka sekarang? Sebenarnya agak miris ya, agak kasihan juga sih sebenarnya kalau kita bandingin sama masa-masa prime-nya tadi gitu. Tapi nggak deh, nggak kasihan. Emang geng ini pantas nggak sih? Harusnya jangan terlalu maju. Nah kayak negara-negara maju lain, pemerintah Korea Selatan tuh makin gencar buat ngelawan mereka. Hukuman buat kejahatan terorganisir juga makin ketat gitu sama kayak Jepang. Kayak operasi polisi juga makin sering dilakuin buat ngeberantas Kakang Pay ini. Dan akhirnya banyak anggota geng yang ketangkep atau dipenjara. Jadi meskipun Kakang Pay itu sebenarnya masih ada gitu secara eksistensi, kekuatan mereka cuman udah nggak sehoror dulu lagi. Ya bisa dibilang mereka lagi kena senja karir gitu ya. Jadi lagi redup gitu karirnya. Banyak dari mereka yang malah pindah ke bisnis legal atau semi legal, kayak buka restoran atau tempat karaoke. Tapi ya gitu, di belakang layar mereka masih suka mainan bisnis-bisnis gelap yang bikin menarik. Dengan perkembangan teknologi dan kesadaran sosial yang makin tinggi, geng-geng kayak Kakang Pay ini tuh makin kesulitan buat rekrut anggota baru. Karena ya generasi muda sekarang tuh udah lebih sadar dan kayak mikir gitu kan, ngapain juga jadi anggota geng, mending bikin dance-dance TikTok, bisa dapat duit, bisa dapat endorsan gitu kan, aman pula. Ditambah lagi, masyarakat tuh sekarang udah makin waspada sama kejahatan terorganisir. Karena akses informasi, ya udah ada internet gitu, udah gampang banget. Jadi susah buat mereka tuh berkembang sepesat kayak dulu. Cuma jangan salah, meskipun kekuatan mereka berkurang, Kakang Pay tuh tetap jadi ancaman di beberapa wilayah. Geng ini tuh udah kayak virus yang terus beradaptasi. Meskipun udah banyak banget dibabat sama pemerintah, mereka tetap punya caranya sendiri buat survive. Entah dengan memperhalus metode mereka atau nyari celah-celah baru dari hukum yang ada. Jadi kesimpulannya Kakang Pay itu semacam contoh nyata bahwa kejahatan terorganisir di Korea Selatan masih ada dan gak segampang itu buat diberantas. Meskipun mereka udah gak seberingas dulu gitu ya kalau lu lihat-lihat di berita.
Mereka tetap ada di bawah permukaan cuman ya nunggu momen buat bisa naik lagi. Menurut gue sih bakal keren ya kalau ada drakor yang angkat soal cerita ini, atau emang udah ada dan gue nggak tahu. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Bahalana Geng. Oke, selanjutnya kita terbang ke Filipina. Ngomongin soal geng yang namanya tuh Bahalana Geng alias BNG. Salah satu geng paling terkenal di Filipina. Buat lu yang belum tahu, nama mereka aja tuh udah kayak slogan hidup gitu kan. Bahalana itu artinya kira-kira tuh ya udah terserah deh, hidup mah ngalir aja. Gila, arti namanya kayak chill banget gak sih, kayak slow banget gak sih? Tapi jangan salah gitu, kehidupan mereka tuh gak se-slow itu. Justru hidup mereka lebih kayak roller coaster dengan bonus aktivitas kriminal di sana sini. Nah, BNG ini pertama kali itu muncul di tahun 70-an, di tengah-tengah kehidupan Manila yang ya sama kayak negara-negara lain di Asia gitu waktu itu. Pokoknya lagi serba susah lah. Bayangin lu hidup di era dimana tuh kemiskinan dan ketidakadilan sosial itu lagi terjadi di mana-mana. Jadi nggak heran gitu banyak pemuda yang waktu itu nyari pelarian dengan gabung ke geng ini buat dapat tujuan dalam hidup mereka. Jadinya ya jadi semacam komunitas alternatif gitu awalnya. Tapi yang isinya tuh bukan buat bahas anime, tapi untuk ngerampok dan nyeludupin narkoboy. Dari waktu ke waktu, Bahalana Geng ini mulai level up. Mereka nggak cuma jadi sekumpulan anak jalanan, tapi udah terstruktur. Udah bentukannya tuh udah kayak korporat gitu. Cuman bedanya mereka jualannya tuh jasa kekerasan gitu kan, bukan produk-produk bermanfaat untuk masyarakat. Contoh aktivitasnya tuh banyak banget. Kayak geng ini tuh sering banget ngelakuin segala macam hal, dari pemerasan toko kecil yang cuma mau jualan roti sampai pencurian dan perampokan besar-besaran. Kalau soal narkoboy, walaupun gak sebrutal kartel Meksiko, mereka masih main di bisnis metafetamin alias sabu-sabu. Pokoknya multitasking banget dah nih geng. Dan gak berhenti di situ, BNC ini juga sering adu jotos sama geng lain. Bentrokan-bentrokan ini tuh udah kayak drama action di jalanan. Senjata tajam, senjata api, pokoknya all in dah. Semuanya dipakai. Kalau ada anggota yang ngeyel atau nggak nurut, ya udah dadah aja gitu sama nyawanya. Di sini kekerasan tuh udah jadi solusi buat segala masalah. Mulai dari ngatur wilayah sampai ngajarin orang yang nggak mau bayar pajak ke mereka. Bahkan nggak jarang juga gitu mereka tuh nyulik orang buat dapet tebusan. Nah sekarang gimana kabar geng ini? Well, pemerintah Filipina tuh udah mulai sadar kalau masalah geng kayak BNG ini nggak bisa didiemin terus. Jadi mereka tuh makin galak juga sama penegakan hukum. Banyak operasi penangkapan gede-gedean dan hasilnya ya bervariasi gitu. Ada yang berhasil, ada juga yang ya ngeflop gitu deh. Cuman jalan di tempat doang gitu, nggak ada geraknya. Tapi yang menarik kayaknya emang hampir di seluruh dunia tuh kayak gitu. Generasi muda sekarang kan juga udah mulai rada ogah ya buat ikutan geng-geng gitu. Mungkin karena sekarang orang udah lebih sadar gitu soal konsekuensi hukumnya. Plus kayaknya sekarang lebih seru jadi YouTuber gak sih daripada jadi kriminal. Kalau begitu BNG masih tetap eksis. Dan beberapa anggotanya berusaha pindah ke bisnis legal. Tapi ya mainannya di belakang layar. Masih aja ada bisnis gelapnya. Ibaratnya lu buka warkop nih ya, cuman di baliknya tuh masih ada bisnis gelap. Kayak jualan narkoboy gitu kan, kayak pokoknya bikin tetangga was-was lah. Nah, di komunitas-komunitas tertentu, anggota geng ini tuh masih dianggap pahlawan lokal. Kayak Robin Hood-nya orang-orang gitu kan. Soalnya kan awalnya ini kan jadi komunitas alternatif gitu ya. Orang-orang yang ngerasa dunia ini gak adil, mereka kan bikin Bahalana Geng ini kan. Nah, makanya mereka tuh awal-awal sempet dapet julukan ya sebagai komunitas yang kayak penyelamat gitu kan. Dan pandangannya ternyata masih ada sampai sekarang. Jadi mereka masih dipandang kayak Robin Hood-nya orang-orang susah gitu. Tapi yang nyurinya juga bukan buat mereka sendiri, dibagi-bagiin gitu kan ke orang. Kadang warga jadinya ngerasa mereka tuh lebih ngelindungin daripada aparat yang datangnya itu cuma pas lagi rame-ramenya doang. Kalau misal udah viral di Twitter baru gitu kan disikat. Jadi meskipun geng ini jahat, di beberapa daerah mereka tuh udah punya fanbase-nya tersendiri. Secara keseluruhan Bahalana Geng ini ngasih lihat gitu gimana ribetnya dinamika sosial di Filipina. Pemerintah, masyarakat, dan geng kayak gini tuh main tarik tambang tiap hari. Semuanya saling ngelawan tapi nggak ada yang menang. Kalau ditanya bakal hilang nggak sih geng-geng kayak gini? Ya bisa jadi sih kalau menurut gue, tapi ada tapinya nih, yaitu butuh solusi yang lebih dari sekedar penegakan hukum. Karena emang dasarnya ini kan kurangnya pemberdayaan masyarakat, makanya perlu ada pemberdayaan masyarakat. Kayak pengembangan ekonomi, biar orang tuh gak terus-terusan tergoda sama kehidupan kriminal-kriminal kayak gini gitu kan. Oke gitu aja bre buat video gue kali ini, dimana gue sedikit ngomongin ya soal geng-geng di Asia. Dan itu pun gak secara mendalam, superficial aja, cuman permukaannya doang gitu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.